Roy Suryo cas alami kejadian tak terduga seusai dilaporkan Jokowi soal ijazah palsu. Pengacara heran. Pertama, kita hargai Pak Jokowi sudah membawa juga permasalahan ini ke ranah hukum. Penuduhan tentang ijazah palsu lebih dulu dilaporkan. Kemudian karena dituduh ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak palsu, maka dia merasa nama baiknya tercemar. Jadi benar, sudah ditangani ijazah itu palsu apa tidak. Geng Roy Suryo mengaku mengalami serangkaian kejadian tak terduga usai dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Hal itu buntut pelaporan tudingan ijazah palsu. Salah satu saksi, Rizal Fadilah, tidak hadir lantaran mengalami kecelakaan di Bandung sepulang dari Mabes Polri. Sementara itu, Dr. T. Fauzia mendapat kabar duka atas wafatnya sang kakak kandung. Kuasa hukum mereka, Ahmad Khozinuddin, merasa heran banyak musibah menimpa pihak yang mengungkap soal ijazah Jokowi. Sepulang dari Mabes Polri, klien kami pulangnya malam sampai Bandung mengalami kecelakaan ditabrak pemotor, ujarnya. Ia menyebut kejadian ini seolah menjadi rentetan panjang dari kasus yang tak kunjung selesai. Kok gak segera ditunjukin aja biar selesai? Kenapa malah berlarut sehingga banyak korban dalam tanda petik ya, walaupun gak langsung berkaitan. Setidaknya di seputar peristiwa ini, jelasnya. Meski demikian, Rizal menegaskan kecelakaan yang menimpanya merupakan murni musibah dan tak ingin mengaitkannya dengan kasus hukum. Sebagai informasi, Jokowi resmi melaporkan 5 orang buntut dugaan ijazah palsu. Kelima orang itu termasuk pakar telematika Roy Suryo, Dr. T. Fauzia dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Mereka dijerat pasal pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks berdasarkan KUHP dan UU ITE. Adapun polisi telah memanggil beberapa saksi, termasuk Rustam Effendi dan Kurnia Triroyani, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya membenarkan proses pemeriksaan tengah Roy Suryo kembali menjadi sorotan publik setelah mengalami kejadian tak terduga hanya beberapa hari setelah dirinya dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Kejadian tersebut menambah panjang kontroversi yang membayangi mantan politisi Partai Demokrat itu. Menurut informasi yang diterima redaksi, Roy Suryo disebut mengalami insiden misterius saat hendak memberikan klarifikasi di sebuah forum diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di Bilangan, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan menuju lokasi, mobil yang ditumpanginya mendadak mogok secara tidak wajar meskipun baru saja diservis. Tak hanya itu, sesampainya di lokasi, Roy mengaku mendapat intimidasi dari sejumlah orang tidak dikenal yang memintanya untuk tidak banyak bicara terkait laporan yang melibatkan nama Presiden Jokowi tersebut. Pengacara Roy Suryo, Hendra Pranata, menyatakan kebingungan atas rentetan kejadian yang dialami kliennya. Ia menilai ada kejanggalan dalam waktu dan pola peristiwa tersebut. Saya tidak ingin berspekulasi, tapi ini terlalu kebetulan. Baru saja kami mendapat informasi soal pelaporan dari pihak istana. Tiba-tiba Pak Roy alami gangguan teknis dan intimidasi. Kami mempertanyakan, apakah ini tekanan psikologis? Ujar Hendra dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa siang. Hendra menegaskan bahwa Roy Suryo siap menghadapi proses hukum jika memang ada laporan resmi dari Presiden Jokowi. Namun, ia juga mengingatkan agar tidak ada intervensi yang bersifat menekan kebebasan berekspresi dan hak untuk membela diri di ruang publik. Kalau memang dilaporkan karena dugaan penyebaran hoaks soal ijazah, maka mari kita uji di pengadilan, bukan dengan cara-cara yang tidak transparan seperti ini, tegasnya. Sementara itu, pihak istana belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan laporan terhadap Roy Suryo. Namun, sumber internal menyebut bahwa tindakan hukum yang diambil merupakan bagian dari upaya melindungi martabat Presiden dan melawan penyebaran informasi bohong yang bisa merusak reputasi negara. Isu ijazah Presiden Jokowi memang kembali mencuat dalam beberapa bulan terakhir, seiring sejumlah tokoh publik yang mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut di media sosial. Roy Suryo menjadi salah satu yang paling vokal mengomentari isu itu. Meskipun ia mengaku hanya mengutip dari sumber lain dan tidak memiliki niat untuk menyebarkan hoaks.